Hai Gemini, selamat datang di channel saya Destasi Teret. Saya Mia. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi kamu, dan kehidupan kamu juga selalu diberkahi. Seperti biasa ya, saya akan membacakan update energi percintaan kalian. Saya akan melihat bagaimana situasi yang terjadi dalam kehidupan percintaan kamu ataupun koneksi kamu dengan seseorang. Saya juga akan melihat bagaimana potensial outcome-nya. Dan nanti di akhir saya juga akan tambahkan dari oracle-nya ya. Siapa tahu ada saran masukan atau petunjuk lainnya untuk kalian. Nah, tapi perlu saya ingatkan dulu ya, karena readingan ini sifatnya general, so pasti energinya tidak akan resonate untuk semuanya. Bisa kebolak-balik, bisa hanya sebagian saja yang resonate, atau bahkan tidak resonate sama sekali. Nah, kalau tidak resonate, itu tandanya pesannya bukan untuk kalian ya. Jangan dipaksain. Dan saya berharap kalian juga bisa bijaksana dalam menyikapi hasil readingan ini. Jangan dibaperin, jangan diseriusin. Ambil yang positif dan bermanfaatnya saja. Dan tentunya hasil akhir tetap kita harus serahkan sama Tuhan. Oke, saya akan langsung saja mulai ya. Saya akan tebarkan dulu kartu-kartunya. Baru nanti saya akan jelaskan pesannya itu apa ya. Saya akan mulai dari energi dia dulu. Di sini ada King of Pentacles, The World, The Hangman. Sekarang saya akan lihat energinya kamu ya. Di sini ada Six of Pentacles, Ace of Swords, Five of Cups, dan di overall energi untuk readingan ini ada Six of Wands. Saya nggak bisa memastikan ya, apakah energi dari Six of Wands ini mengarahnya ke kamu ataukah ke seseorang yang kamu fokuskan saat ini. Ya, silakan aja tanyakan ke intuisinya ya. Manakah situasi yang relate dengan kalian? Nah, kalau energi dari Six of Wands ini mengarahnya ke kamu. Tak kenapa ya, saya merasakan ada kondisi di mana kamu tuh seolah kayak ingin mencoba untuk entah itu melindungi harga diri kamu, tidak mau menunjukkan sisi lemahnya kamu. Ibaratnya kalaupun ada kesedihan, rasa kecewa yang kamu rasakan, tapi kamu tuh kayak nggak mau menunjukkan ya hal tersebut. Ada energi di mana kamu tuh ingin mencoba untuk mendominasi keadaan, seolah kayak kamu itu yang memegang kontrol ataupun kendali atas sebuah situasi ataupun keadaan. Misal kamu memang sengaja kayak memutus hubungan, menarik diri, terkesannya kayak kamu tuh mencampakkan ya seseorang. Terlihat butuh nggak butuh, acuh tak acuh gitu ya terhadap seseorang. Tujuannya karena kamu itu ingin melindungi ya harga diri kamu. Meskipun ada perasaan kemenangan ataupun keberhasilan ya dalam diri kamu, tapi seolah-olah kayak itu hanyalah kamuflase untuk menutupi kekecewaan yang kamu rasakan ya terhadap seseorang. Kalau situasinya relate ya dengan kalian, mungkin beberapa di antara kalian memang ada yang saat ini entah sedang terkoneksi dengan seseorang atau pernah ya terkoneksi dengan seseorang. Ya, saya merasakan ada cinta, harapan yang kamu miliki terhadap dia sebenarnya. Tapi karena ada Six of Pentacles di sini, mungkin karena kamu menyadari ya, hubungan ini nggak ada keseimbangan, tidak ada upaya yang berarti dari dia ya, seolah-olah kayak upaya itu hanya datang dari kamu saja. Kamulah yang selalu berupaya, kamu yang selalu berkorban. Ya, awalnya mungkin kamu berpikir ini hanyalah bagian dari perjuangan saja yang harus kamu lakukan untuk memperjuangkan koneksi ini. Ya, kamu ingin mengupayakan yang terbaik tapi lama-kelamaan ada sih ya kondisi di mana kamu tuh merasa upaya dan kesabaran kamu itu tidak membuahkan progres apapun. Ya, sementara kamu sendiri bukan tipikal orang yang ibaratnya bucin-bucin banget. Oke lah, kamu cinta sama dia, tapi kamu juga menyadari bahwa dalam sebuah hubungan haruslah ada keseimbangan. Kamu tidak menginginkan hubungan yang berat sebelah. Kamu tidak mau upaya dan perjuangan itu hanya datang dari satu pihak saja. Keduanya harus memiliki kesadaran yang sama. Dan mungkin hal inilah yang tidak kamu temukan ya dari dia. Ya, karena ada Ace of Swords di sini. Hal yang kamu harapkan dari sebuah hubungan seperti kamu hanya ingin kejelasan, keterbukaan, kejujuran gitu ya dari dia. Mungkin selama ini kamu sudah berupaya yang terbaik tapi kamu juga sadar ada masanya di mana kamu tuh harus bisa bersikap tegas,
atau memilih gitu ya untuk berhenti memperjuangkan sesuatu yang sia-sia. Ya, mungkin karena hal itulah yang membuat kamu memilih untuk entah itu silent treatment, menarik diri, atau ada juga yang memutus ya hubungan sama dia. Ya, karena ada Five of Cups di sini. Meskipun saya merasakan sepertinya keputusan kamu untuk melepas koneksi ini mampu memberikan dampak yang besar juga ya dalam kehidupan kamu. Kamu sedih, kamu kecewa, kamu merasakan nggak puas gitu ya karena situasi yang ada. Harapannya kamu tuh ingin diperjuangkan, kamu ingin menjalani sebuah hubungan yang tanpa ada keraguan gitu ya di dalamnya, ataupun mempertanyakan apakah aku sedang menjalani hubungan dengan seseorang yang tepat atau tidak. Ya mungkin karena kamu sudah terlalu sering gitu ya dibuat bingung, galau, atau bahkan dihantui oleh ketidakpastian ya dalam hubungan ini. Itulah kenapa kalian sepertinya ada yang memilih untuk tegas ya ke dia, ke diri kamu sendiri. Ya, dan sepertinya apa yang kamu lakukan ini adalah salah satu upaya saja sih yang untuk membuktikan apakah dia akan memperjuangkan kamu atau tidak. Kalau dia datang mau memperjuangkan koneksi ini, kamu juga seperti masih bisa ya memberikan dia kesempatan. Tapi kalau pada realitanya dia nggak mau memperjuangkan koneksi ini, setidaknya kamu tuh menghemat waktu, tenaga, pikiran untuk tidak memperjuangkan sesuatu yang sia-sia. So, saya nggak tahu ya, apakah situasinya relate dengan kalian atau tidak? Kalau relate, mungkin kamu hanya ingin tahu saja ya bagaimana pandangan dia terhadap koneksi ini. So, kita langsung saja lihat ya di energinya dia. Ya, karena ada King of Pentacles. Mungkin ini orangnya ya. Entah dia bisa dari Earth sign, bisa Taurus, Virgo, Capricorn, atau zodiak lain pun bisa ya, selama energi relate dengan kalian. Saya merasakan sepertinya dia memang tipikal orang yang cukup stabil, dewasa. Kamu bisa merasakan perasaan secure ya ketika dekat sama dia. Hanya saja, energi dari King of Pentacles ini juga kalau reverse ya, ini tuh menggambarkan tentang seseorang yang kaku ya secara emosional. Dia juga tipikal orang yang keras kepala, egois ya, dan sulit banget untuk bisa mengekspresikan emosi ataupun perasaan dia. Ibaratnya dia itu memang agak sulit gitu ya untuk menunjukkan sisi emosional dia terhadap orang lain. Mungkin dia memang terkesannya kayak cuek atau seringkali sulit gitu ya untuk bisa peka ataupun memahami perasaan orang lain. Dia juga seperti yang tipikal orang yang nggak terlalu terbuka dengan perasaannya sehingga kamu juga nggak bisa mendebak ya apa isi hati dan pikiran dia. Sepertinya ada sih ya kondisi ketika dia dan kamu terkoneksi. Awalnya memang dia ingin menjalani sebuah hubungan. Dia juga melihat ada sesuatu yang menarik ya dari diri kamu. Hanya saja dalam pandangannya dia, hubungan itu ya dibangun secara perlahan gitu ya, nggak mau buru-buru. Itulah kenapa ketika kamu dan dia itu menjalani hubungan, dia terkesannya kayak gantungin hubungan, PHP-in kamu, terkesannya kayak banyak menunda-nunda, atau tidak pernah gitu yang memberikan jawaban yang pasti apakah pada akhirnya dia akan serius membangun hubungan sama kamu atau tidaknya. Ya, mungkin karena kamu juga udah merasa lelah, merasa sudah terlalu lama ya memberikan dia waktu, tapi progres dalam hubungan ini tidak kunjung terjadi. Itulah kenapa kamu memilih untuk bersikap tegas ya ke dia. Nah, ketika kamu dan dia itu berpisah, ataupun ketika kamu memilih untuk menarik diri dari koneksi ini, dia sepertinya tidak sedang dekat dengan siapapun ya. Saat ini sepertinya dia hanya ingin fokus ke pekerjaan. Sih, karena ada the word di sini. Ada sih ya, kondisi di mana dia itu sedang dalam fase masa transisi. Dalam konteks, apakah dia memang ingin melanjutkan hubungan ini? Apakah inilah akhir dari pencarian dia atau tidak? Ya, karena ada the hangman di sini. Sepertinya dia memang masih belum sih ya, siap untuk bergerak ataupun memutuskan. Ada kondisi di mana dia juga masih bimbang ataupun merasa khawatir ataupun takut ya bahwa dia akan salah membuat sebuah keputusan. Ya, kalaupun energinya terkesan kayak lambat, terkesan kayak pasif. Tapi bukan berarti dia itu nggak punya rasa ataupun keinginan sih ya untuk ingin membangun hubungan sama kamu. Tapi karena ini menyangkut masalah dirinya sendiri ya, apakah dia siap bertanggung jawab dengan keputusannya atau tidak? Apakah dia yakin dengan koneksi ini atau tidak? Dan dia sepertinya ingin memberikan waktu ya ke dirinya sendiri untuk berpikir. Ya, kalau seandainya dia pada akhirnya yakin dengan koneksi ini, sebenarnya potensi untuk dia terhubung lagi sama kamu itu ada.
Tapi kalau dia memilih untuk mengakhiri hubungan ini, itu karena dia memang hanya nggak mau saja membuat sebuah keputusan di saat hatinya tuh masih ragu ataupun setengah hati. Tapi ya meskipun energinya terkesan kayak pending di sini, ya who knows ya akan bagaimana ke depannya dia dengan koneksi ini karena ini kan energi masih sangat luas. So, kita keep dulu ya. Saya butuh tambahan energi lainnya dulu untuk memperjelas pesan itu apa. Di sini ada child. Oke. Kalau energi mengarah ke dia, kalaupun dia memang di luaran nampak kayak orang yang dewasa gitu ya, orangnya kayak terlihat mampu ya mengontrol dan mengendalikan emosi dan perasaan dia. Tapi sepertinya dia memang tidak sepenuhnya mampu ya memandang sebuah hubungan itu dengan cara yang dewasa. Dia itu memang terlihat kayak orang yang dewasa secara pemikiran. Itu memang terbentuk dari keadaan sih ya, tapi entah di keluarganya dia memang kurang cukup kasih sayang, perhatian, sehingga dia itu dewasa sebelum waktunya. Ada sih ya bagian dalam dirinya yang sebenarnya masih seperti anak kecil gitu ya. Tahu sendiri ya kalau anak kecil itu bagaimana. Ketika keinginannya tidak dipenuhi, dia akan merajuk gitu ya, ngambek, ataupun memilih untuk membuat sebuah keputusan tanpa dipikirkan panjang. Mungkin dia juga memang agak sedikit sulit gitu ya untuk bisa sepenuhnya percaya dengan seseorang karena entah dia punya trust issue atau sulit gitu ya untuk benar-benar terikat hubungan secara emosional gitu ya dengan seseorang. Kadang dia juga seringkali meragukan ya penilaian dan keyakinan dia sendiri. Meskipun dia tahu bahwa kamu adalah orang yang baik, tapi terkadang perasaan dia juga akan mudah berubah ya ketika dia melihat ketidakpuasan ataupun ketidaksesuaian seperti yang dia harapkan dari seorang pasangan. Dia juga mungkin kadang seringkali meragukan ya penilaian dan keyakinan dia sendiri. Seolah-olah kayak dia itu ingin mencari sesuatu yang dia harapkan dari seorang pasangan dan hal tersebut tidak dia temukan dari diri kamu. Tapi dia sendiri nggak tahu ya, apa yang sebenarnya dia cari. Entah itu cinta, kenyamanan, rasa aman, atau sekedar kepuasan saja. Saya merasakan sepertinya kamu memang berdealing dengan seseorang yang masih labil sih ya. Atau dia itu kayak masih memandang sebuah hubungan itu sebagai alat untuk mencari kepuasan, tapi dia belum sepenuhnya memahami ya makna dari sebuah hubungan itu sendiri. Ya, saya merasakan sepertinya pandangan dia terhadap hubungan itu lebih ke sesuatu yang ingin dia cari, sesuatu yang bisa memberikan kepuasan baginya, tapi bukan bertujuan untuk membangun sesuatu dengan hubungan tersebut. Kita lagi di sini ada store. Ya, ini bisa diartikan fase baru, perubahan, transisi juga bisa ya. Ya, energi ini tuh bisa positif, bisa negatif sih ya. Kalau positifnya, saya merasakan sepertinya akan ada perubahan. Artinya dia itu kayak sudah mulai ya matang dari segi pemikiran. Mungkin dia juga sudah mulai menemukan ada kesadaran ya bahwa dalam sebuah hubungan ya kalau dia hanya ingin mencari kepuasan, kesempurnaan, itu mungkin dia tidak akan pernah gitu ya mendapatkan hal tersebut. Ya, mungkin dia menyadari bahwa dia juga nggak akan mungkin terus selamanya seperti itu. Mencari sesuatu yang dia sendiri nggak tahu apa yang sebenarnya dia ingin cari. Mungkin jeda waktu yang ada juga memberikan dia waktu ya untuk berpikir, merenung. Ada sih ya kondisi di mana dia itu sudah mulai memahami apa yang dia mau, tujuan dia membangun sebuah hubungan, apa yang dia inginkan terhadap koneksi ini. Dan hal tersebut bisa saja akan mendorong dia untuk ingin mengupayakan sesuatu lagi dengan koneksi ini. Tapi bisa juga ini menggambarkan tentang keputusan dia, di mana dia tuh nggak mau memaksakan diri membuat sebuah keputusan yang tidak datang dari hatinya dia. Dia memilih untuk move on, membuka lembaran baru, dan berharap bahwa di masa depan dia bisa bertemu dengan pasangan ataupun seseorang yang sesuai dengan harapan dia. Itu juga bisa. Ini kan bergantung juga pada keyakinan dan individunya masing-masing sih ya. Oke, kita lagi di sini ada moon. Oke. Ini tuh menggambarkan tentang intuisi, kebingungan, ketidakpastian juga bisa ya. Saya merasakan kalaupun sampai dengan detik ini dia masih sering sih ya mikirin kamu. Secara intuitif sebenarnya ada juga dorongan dalam hatinya untuk ingin bergerak datang ke kamu. Tapi ya tadi ya, mungkin karena dia memang sedang dalam fase bingung ataupun belum mampu melihat dengan jelas apa yang dia mau. Itulah kenapa koneksi ini terkesan kayak lamban dan butuh waktu dan proses dan kesabaran sih ya. Tapi yang saya rasakan terlepas apapun yang akan dia putuskan, sepertinya hal tersebut terdorong ya, karena intuisi ataupun keyakinan sih ya yang dia miliki.
Oke, kita lagi di sini ada Tower. Oke. Tower ini jangan hanya diartikan sesuatu yang buruk saja ya. Ini juga bisa diartikan sesuatu yang positif, artinya setelah bangunan runtuh, pasti ketika kita ingin membangun ulang bangunan tersebut ya, tentunya bangunan tersebut akan dibangun dengan pondasi yang lebih kuat, struktur bangunan yang jauh lebih kokoh gitu loh. Tapi ini juga bisa menggambarkan tentang kehancuran ataupun situasi yang tidak terduga ataupun tiba-tiba. Mungkin ini hanya menggambarkan tentang pandangan dia saja ya terhadap koneksi ini ya. Ketika kamu dan dia itu menjalani hubungan terakhir kali gitu ya, sepertinya memang ada sesuatu hal yang besar yang terjadi dalam koneksi kalian. Sebenarnya dia tahu betul ya apa yang kamu harapkan. Nah, tapi dalam situasi ini dia juga seringkali dihadapkan pada sebuah situasi di mana dia juga harus bisa membuat sebuah pilihan ataupun keputusan yang besar sih ya. Apakah pada akhirnya dia ingin rekonsiliasi, memperbaiki hubungan sama kamu, atau memilih untuk melepas saja? Kalau beberapa di antara mereka memang ada yang ingin kembali ke kamu, sepertinya dia memang datang membawa sesuatu yang jauh lebih solid ataupun ingin menciptakan kualitas hubungan yang jauh lebih baik ya dari versi sebelumnya. Tapi kalau enggak, saya merasakan sepertinya mungkin beberapa di antara mereka ada yang hanya menganggap hubungan kamu dan dia itu sebatas kayak pengalaman ataupun pembelajaran saja. Oke, kita lihat lagi di sini ada ship. Oke, ini bisa menggambarkan tentang jarak, perjalanan, pergerakan juga bisa sih ya. So, karena ini juga relatif, karena saya melihat ada dua output, pergerakan ini bisa mengarah ke kamu, bisa juga ke kehidupannya. Sepertinya ini hanya bisa dijawab oleh waktu sih ya. Nah, tadi saya sudah memperlihatkan gambaran besarnya seperti apa. Ya, kalau seandainya dia memang datang lagi ke kamu, itu karena dia masih ingin memperjuangkan koneksi ini. Mungkin dia juga memang membawa tujuan, niat, ataupun harapannya terhadap koneksi ini. Tapi kalau dia memilih untuk move on, itu bukan karena kamu tuh nggak cukup baik ya untuk dia. Tapi dia hanya belum saja menemukan ada keyakinan ya bahwa inilah tujuan akhirnya dia. Oke. Kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan lihat dari oracle-nya. Di sini ada kode pedensi. Saya merasakan ada koneksi yang bisa dibilang cukup toksik, melekat gitu ya. Kalaupun saya merasakan ada cinta yang kalian rasakan, entah kamu, entah dia, tapi sepertinya hubungan ini kayak terlalu menyedot ya. Energi, tenaga, dan pikiran kalian. Sepertinya energi ini tuh kayak hanya ingin mengingatkan kamu saja bahwa kamu juga harus punya kemandirian ya secara emosional. Dalam konteks cinta itu kan tidak harus berat sebelah, tidak harus ada salah satu yang merasa kayak berjuang, berkorban gitu ya. Sementara pihak lainnya itu enggak. Karena cinta sejati itu kan harusnya datang mengalir begitu aja. Bisa bikin kalian happy, hati kalian juga akan merasakan kedamaian. Tidak harus membuat kamu tuh kayak kehilangan diri sendiri. Bisa saling menguatkan, mengisi satu sama lain. Ya, sepertinya keputusan kamu untuk menarik diri dari koneksi ini juga ini adalah keputusan yang terbaik. Karena kamu mungkin nggak mau saja gitu ya menempatkan diri pada sebuah situasi yang tidak akan memberikan kamu kebahagiaan. Tapi tentunya keputusan kamu untuk melepas koneksi ini juga jangan hanya datang dari mulut saja. Tapi kamu juga harus bisa benar-benar konsisten dan bertanggung jawab dengan pilihan kamu tersebut. Artinya keputusan kamu untuk melepas koneksi ini bukan hanya karena ingin menarik perhatian dia saja, tapi kamu ingin meyakini bahwa itu adalah cara kamu untuk bisa mencintai diri kamu sendiri. Dan percayalah kalau dia memang sayang sama kamu, dia nggak akan mungkin kok menyakiti kamu ataupun berhenti memperjuangkan kamu. Kalau dia mampu melepas kamu dengan mudah, itu juga sinyal ataupun tanda. Mungkin bukan dia, pasangan yang semesta pilihkan untuk kamu. Kita lihat lagi di sini ada third chakra, Archangel Chamuel. Ya, ini kan solar plexus ya, chakra yang mengontrol emosi dan perasaan seseorang. Ini juga bisa menggambarkan tentang harga diri ataupun kekuatan personal yang seseorang miliki. Ya, sepertinya ini juga saran ataupun masukan di mana semesta itu ingin mengajak kamu untuk bisa menghargai diri kamu sendiri. Kamu harus tetap memegang teguh ya prinsip dan keyakinan kamu. Kamu juga harus punya nilai dan batasan ya dalam sebuah hubungan. Artinya kamu mampu berani mengambil sikap ataupun jujur ke diri sendiri tentang apa yang layak bagi kamu, mana yang enggak.
Dan batasan ataupun standar kamu inilah yang akan membantu kamu untuk tidak memilih orang yang salah. Oke, kita lihat lagi di sini ada pleasure. Oke. Kalau energi mengarah ke dia, entah kenapa saya merasakan ada kondisi ketika dia ingin membangun sebuah hubungan. Dia tuh memang ingin mencari seseorang yang anggaplah mampu memberikan dia keceriaan, kebahagiaan. Ketika dia ingin terkoneksi dengan kamu pun sepertinya niatnya di awal itu memang dia hanya ingin mencari kesenangan saja. Tapi kalau ini menyangkut masalah komitmen ataupun hubungan yang serius, sepertinya tidak hanya ke kamu aja sih ya. Ke siapapun orang yang dia dekati, dia akan melakukan treatment yang sama. Meskipun dalam situasi ini dia juga nggak memungkiri ya ketika dekat sama kamu. Dia bisa merasakan ada kegembiraan, kebahagiaan. Tapi sepertinya hal tersebut belum cukup mampu sih ya. Menciptakan keyakinan dalam dirinya kalau dia itu ingin menetap ya. Ataupun yakin dengan koneksi ini. Karena sepertinya memang hubungan kamu dan dia itu kayak kurang cukup chemistry. Ataupun dia memang masih belum punya orientasi yang terlalu jauh gitu ya ketika ingin membangun sebuah hubungan. Tapi ya who knows ya, entah kalau seandainya beberapa di antara mereka memang ada yang pada akhirnya mampu melihat nilai kamu, sebenarnya potensi untuk dia terhubung lagi sama kamu itu ada. Tapi kalau beberapa di antara mereka memang ada yang memilih untuk melepas koneksi ini, itu karena dia tahu ya bahwa kamu memang mengharapkan keseriusan, tapi dia sepertinya belum bisa ya memberikan apa yang kamu inginkan. Ya, kalau beberapa di antara mereka memang ada yang memilih untuk pergi, sepertinya pertemuan kamu dan dia itu mungkin hanya sebatas kayak pengalaman ataupun pembelajaran saja. So, kamu juga harus tetap optimis ya dengan masa depan dan kebahagiaan kamu. Mungkin memang ada sebuah tujuan yang baik juga sih ya kenapa kamu harus dijauhkan sama dia. Karena bisa saja, mungkin semesta memang tahu ya apa yang baik untuk masa depan kamu. Karena ya who knows, mungkin saja memang semesta sudah mempersiapkan sesuatu yang baik ya untuk kamu di masa depan. Oke, kita lagi di sini ada Toad. Oke. Kalau energi mengarah ke dia, sepertinya ada kondisi di mana saat ini dia memang sedang memikirkan tentang kamu. Mungkin juga ada yang sedang memikirkan tentang strategi, rencana ke depan dia untuk hidupnya itu apa gitu ya. Ya, kalau seandainya beberapa di antara mereka ada yang pada akhirnya yakin ataupun mau jujur dengan perasaannya, sebenarnya potensi untuk dia terhubung lagi itu ada. Tapi kalau dia memilih untuk melepas, saya merasakan sepertinya kamu memang berdealing dengan seseorang yang masih galau ya dengan hatinya. Ya, kalau dia masih galau, masih ragu, ya sudah, biarkan saja dia dengan kegalauannya. Atau kamu juga masih punya kesempatan ya untuk bisa menentukan apapun yang baik untuk hidup kamu. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan lihat pesan dari semestanya. Di sini ada romance. Panah cinta melesat. Oke, saya merasakan seperti ini adalah energi yang cukup positif ya. Sepertinya memang akan ada seseorang yang akan mendekat ya kalau energinya mengarah ke orang masa lalu kamu, ke seseorang yang saat ini sedang dekat sama kamu, tapi lagi silent treatment gitu ya. Sepertinya hubungan ini belum benar-benar berakhir. Dia bisa saja akan terhubung lagi sama kamu. Tapi kalau misalkan dia memang tidak datang ke kamu, saya merasakan sepertinya semesta juga nanti akan membukakan pintu lainnya untuk kamu. Entah semesta memang akan mempertemukan kamu dengan seseorang yang akan berpotensi baik untuk bisa jadi pasangan kamu. Ya, sepertinya kamu harus terbuka saja ya dengan setiap peluang cinta yang datang. Ya, who knows? Mungkin saja mereka lah yang justru akan mampu memberikan kamu kebahagiaan yang sebenarnya. Oke, that's it. Itu saja yang bisa saya bacakan untuk kalian. Semoga kalian suka. Jangan lupa jika kalian menyukai video saya, like, share, dan subscribe channel saya ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.